Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, Oke. supaya karena kinerjanya payah banget. Pemirsa, Kementerian Perhubungan bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai melaksanakan tahap uji coba terbatas kereta api Makassar Parepare dari stasiun Garongkong di Kabupaten Baru menuju stasiun Mangilu di Kabupaten Pangkep. Kami sebagai petani mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada para pimpinan untuk adanya bangunan bendungan irigasi sehingga dibangunkan pula tersier yang mengalirkan ke areal cetakan sawah kami. Untuk manfaat daripada proyek pembangunan bendungan Tapin ini untuk masyarakat ya sangat dirasakan lah. Pada tahun 2021 telah terjadi banjir besar di Kalimantan Selatan, di semua kabupaten kota yang ada, 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, hampir keseluruhan terdampak banjir besar, kecuali Kabupaten Tapin yang dampak banjir itu sangat kecil, bahkan boleh dikatakan tidak terdampak. Itu akibat daripada setelah dioperasikannya Bendungan Tapin pada bulan Februari 2021 itu. Dulunya sebelum adanya bendungan irigasi ini, pendapatan para petani cuma 3-4 ton per hektar. Setelah dengan adanya bendungan ini, maka meningkat menjadi 7-8 ton per hektar. Dan dulunya cuma 1 kali, sekarang sudah 2 kali, bahkan sampai 3 kali tanam. Kita beruntung dalam 7 tahun ini kita telah membangun fondasi ini penting infrastruktur. Jalan tol ini telah terbangun sampai saat ini 2040 km. Bandara ada 16 baru, bandara pelabuhan 18 baru seaport kita. Bendungan sampai hari ini 29, tapi sampai akhir tahun nanti tambah lagi 9, berarti 38. Irigasi 1,1 juta hektar yang baru yang bisa teririgasi. Sehingga kemarin kita mendapatkan dari International Rice Research Institute yang menyatakan bahwa sistem ketahanan pangan kita baik dan swasembada beras sejak 2019. Untuk manfaat daripada proyek pembangunan bendungan Tapin ini untuk masyarakat ya sangat dirasakan lah. Pada tahun 2021 telah terjadi banjir besar di Kalimantan Selatan, di semua kabupaten kota yang ada, 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, hampir keseluruhan terdampak banjir besar, kecuali Kabupaten Tapin yang dampak banjir itu sangat kecil, bahkan boleh dikatakan tidak terdampak. Itu akibat daripada setelah dioperasikannya Bendungan Tapin pada bulan Februari 2021 itu. Dulunya sebelum adanya bendungan irigasi ini, pendapatan para petani cuma 3-4 ton per hektar. Setelah dengan adanya bendungan ini, maka meningkat menjadi 7-8 ton per hektar. Dan dulunya cuma 1 kali, sekarang sudah 2 kali, bahkan sampai 3 kali tanam. Bapak Presiden hari ini, ya
yang ditanyakan itu bendungan kok mimpinya presiden. Iya, secara pribadi Pak, saya sangat bangga Pak. Dengan adanya bendungan ini, harapannya untuk kami masyarakat di sini tidak hanya untuk di area yang bagian hilir, tetapi kami juga mengharapkan bahwa masyarakat kami di sini tidak hanya sebagai penonton Pak, tetapi kami ingin perubahan agar masyarakat diberdayakan melalui desa pariwisata yang ingin desa pariwisata. Kondisi keindahan di sekitar waduk ini benar, Bapak betul. Jadi ini bisa menjadi objek pariwisata bukan hanya di Kabupaten Tapin, tapi di Provinsi Kalimantan Selatan. Benar. Kami sebagai petani mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada para pimpinan untuk adanya bangunan bendungan irigasi sehingga dibangunkan pula tersier yang mengalirkan ke areal cetakan sawah kami. Setelah ada pembangunan jembatan, jalur transportasi itu semakin lancar. Kalau dampaknya banyak sekali. Pertama kali untuk memperlancar ekonomi karena mayoritas wilayah sini adalah petani dan itu bisa mengangkut hasil pertanian dan kebetulan kami punya pasar di dekat jembatan dan itu akan memperlancar perekonomian. Dampak pembangunan jembatan terhadap pasar dampaknya secara perekonomian meningkat. Pertama karena jalur lalu lintas yang ada di pasar desa semakin ramai, semakin meningkat sehingga pengunjung yang masuk ke pasar desa juga semakin banyak. Umumnya secara perekonomian dalam waktu 1 tahun sangat meningkat tajam. Sangat meningkat tajam. Warung-warung muncul di pinggir jalan banyak banget. Daerah agrowisata itu namanya Kampung Durian. Baru rintisan saja karena dampak pembangunan jalan itu wisatawan khususnya dari pesepeda itu luar biasa. Terus kemudian dampak dari pembangunan jalan untuk pengangkutan hasil pertanian itu sangat memangkas pengeluaran dari petani sendiri. Dulu sekitar 400, sekarang ya 700, kalau puasa 1 juta dapat. Sekarang kan strategis tempatnya, makin ramai juga. Sebelum dibangun jembatan, PAD kisaran 12 juta. Setelah dibangun, PAD meningkat 19 sampai 20 juta dalam setiap bulannya. Harapannya ya makin ke depannya makin ramai lagi. Ya pertama-tama sangat bahagia, terus ya sangat berguna bagi saya untuk jualan di pinggir jalan. Jadi rame. Dulu jualannya di belakang, di rumah belakang, sepi. Ya karena jalannya susah, nggak banyak yang lewat. Sekarang kan banyak yang bersepeda. Tahu masak, mie ayam, soto, goreng-goreng. Ya rasanya sangat senang dan bahagia lah. Pendapatan sekarang, alhamdulillah ya naiknya jauh lah dari dulu-dulu. Sekarang bisa buat parkiran motor, banyak bermanfaat lah.